Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Tema renungan saat ini adalah lakukanlah kebenaran itu. Saudara-saudara, calon Presiden Amerika terpilih Donald Trump lolos dari upaya pembunuhan ketika ia berkampanye untuk pemilihan calon presiden di akhir tahun ini. Peristiwa ini membuka mata kita bahwa bisa saja seseorang yang tidak suka pada orang lain mengungkapkan ketidaksukaannya dengan cara yang ekstrim, yaitu upaya membunuh orang yang tidak disukainya. Tidak benarlah mengungkapkan perbedaan pilihan politik dengan cara-cara ekstrim seperti itu. Tentu saja ada banyak kisah-kisah ketidaksukaan seseorang kepada sesamanya karena perbedaan cara pandang, perbedaan ideologi, perbedaan asumsi atau opini. Kecenderungan untuk menganggap yang berbeda itu adalah buruk, rendahan, hina akan terasa ketika upaya-upaya mengharmonisasi perbedaan-perbedaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dilakukan oleh lembaga dan tokoh-tokoh agama, para pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat atau stakeholders, para pemangku kepercayaan, para pemimpin, dimanapun kepemimpinan itu menjadi tanggung jawab, dan bahkan setiap kita pun mempunyai panggilan menjadi pendamai. Rasul Paulus menasehatkan jemaat di kota Kolose, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita bisa membaca itu di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap gerak langkah dan ucapan-ucapan yang keluar dari lidah bibir kita, atau itu juga yang merupakan gerak dari pemikiran-pemikiran yang diperintahkan kepada anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki untuk kita raih. Kita ingin agar persekutuan umat Tuhan, gereja kita hidup di dalam keharmonisan sebagai wujud dari gereja yang sehat. Tetapi kita tidak mau memerintahkan pikiran kita untuk memikirkan pendamaian Kristus itu seperti apa. Apa manfaat pendamaian itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Immanuel Kant mengatakan, namun kita dapat memilih memikirkan kebaikan tertinggi karena kita tidak dapat mencapai tujuan apapun tanpa meyakini bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi memenuhi seluruh kewajiban moral untuk memajukan kebaikan tertinggi memerlukan keyakinan bahwa dunia yang penuh dengan kebajikan dan kebahagiaan bukan sekedar bayangan pikiran, tetapi benar-benar dapat diwujudkan. Bukankah pendamaian, pengampunan menjadi prakondisi moral kesediaan untuk saling menerima satu terhadap yang lainnya? Tidak ada seorang Kristen pun yang terbebas dari panggilan Tuhan ini. Hambatan dan tantangannya adalah sikap individualisme dan egosentrisme yang dibangun dunia ketika ada dia lawan bagi kita dan dia asing bagi kita. Saudara-saudara, persekutuan tubuh Tuhan Yesus Kristus tidak dibangun dari fondasi ini. Kita terpanggil untuk melakukan dan menjadi daya dorong penggerak diri, menjadi para pendamai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Seperti yang ditulis oleh seorang teolog Perancis, Jacques Ellul, yang berkata, peran umat Kristen dalam masyarakat adalah untuk meniadakan korban yang terkait dengan kekerasan. Tujuan yang luas seperti ini
memerlukan visi teologi penggembalaan yang kuat, yaitu visi yang menolak sikap pasif dalam partisipasi kehadiran umat Kristen yang setia dan solid di dalam pergumulan sosio-Christianity, sosio-humanity yang kurang bersahabat. Mari kita ciptakan pendamaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.